Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-36. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, beberapa orang laki-laki telah ikut duduk pula di pendopo. Mereka adalah orang-orang yang mengagumi kedua anak muda yang belum mereka kenal itu. Sebenarnya lah, mereka mengetahui bahwa sebelumnya Ki Reso pernah juga membunuh seekor harimau bersama-sama dengan hampir setiap laki-laki di padukuhan yang keluar sambil membawa senjata, sehingga Ki Reso digelari pembunuh harimau. Namun ketika kemenakannya sendiri hampir diterkam seekor harimau, justru orang lainlah yang telah menolongnya. Orang-orang yang ada di pendopo itu ingin mengenal lebih jauh kedua anak muda itu. Siapakah mereka dan dari mana saja mereka berjalan atau menuju kemana, sehingga mereka melintasi bulak panjang di dekat padukuhan mereka. Beberapa saat kemudian, Ayah Mas Roro berkata dengan nada rendah, "Selamat datang di padukuhan Nguter, anak-anak muda." "Terima kasih Kisanak, tetapi bolehkah aku tahu nama Kisanak? Bukankah Kisanak orang tua gadis itu?" bertanya Manggada. Ayah Mas Roro tertawa, katanya, "Ya anak-anak muda, aku adalah ayah gadis itu. Namaku Ki Partijo." Kemudian sambil menunjuk kakak Mas Roro yang sudah duduk di pendopo itu pula, ia berkata, "Itu adalah anakku yang sulung. Namanya Wirantono, kakak anak gadisku yang akhir-akhir ini dipanggil Mas Roro." "Kenapa akhir-akhir ini?" bertanya Laksono. "Namanya bukan Mas Roro, tetapi Wiranti. Karena anak gadisku akan diambil menjadi istri Raden Panji Prangpranoto, maka orang-orang pun telah memanggilnya Mas Roro." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, namun hampir di luar sadarnya, Laksono bertanya, "Nama Kisanak agak bernada lain dengan nama anak-anak Kisanak." Ki Partijo, ayah gadis itu tersenyum, katanya, "Nama itu adalah pemberian kedua orang tuaku. Aku memang tidak merubahnya. Meskipun setelah kawin aku mempunyai nama lain, tetapi aku tidak pernah mempergunakannya." "Siapa nama itu?" bertanya Manggada. "Wiro Sentono, nama yang aku buat sendiri setelah aku berumah tangga. Tetapi jarang sekali orang yang memanggilku demikian. Orang-orang di sekitarku masih saja memanggilku Ki Partijo. Aku senang dengan panggilan itu," jawab orang itu. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara itu, hidangan mulai disuguhkan, minuman dan makanan. Setelah meneguk minuman dan mencicipi beberapa potong makanan, Manggada dan Laksono minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ternyata ia tidak berhasil keluar dari pendopo rumah itu. Ki Partijo telah mencegahnya dengan sungguh-sungguh. Ia minta agar kedua anak muda itu menunggu. Besok keluarga itu akan mengadakan upacara, mengucapkan syukur kepada Yang Maha Agung bahwa anaknya telah diselamatkan dari maut. anak gadis yang diharapkan akan dapat menjadi tumpuan kebanggaan orang tuanya.
Kami benar-benar tidak rela Angger berdua meninggalkan rumahku sebelum hadir dalam upacara syukuran itu, berkata Ki Partijo Wirosentono. Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak, tetapi sebelum mereka menjawab, Ki Partijo telah berkata, "Sekali lagi aku minta anak-anak muda untuk tetap tinggal. Kami akan mempersilahkan Angger berdua untuk beristirahat di gandok sebelah kanan. Kalian telah menyelamatkan jiwa anakku. Itu bukan sekedar satu peristiwa yang dapat dilakukan begitu saja dan kemudian tidak punya kesan apapun. Angger berdua harus tahu bahwa yang kalian lakukan itu tidak akan dapat dilupakan seumur hidup, bahkan akan tetap berpengaruh pada sikap dan cara berpikirnya." Kedua anak muda itu tidak dapat memaksa. Beberapa orang telah menekankan permintaan Ki Partijo dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Manggada berkata, "Baiklah, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya." "Bagus!" Ki Partijo hampir berteriak. Lalu katanya kepada anak laki-lakinya, "Wirantono, bawa kedua anak muda ini ke gandok kanan. Biarlah mereka beristirahat." Wirantono mengangguk kecil. Kemudian katanya, "Marilah, Kisanak perlu beristirahat. Kami telah menyiapkan gandok sebelah kanan bagi Kisanak berdua." Manggada dan Laksono pun kemudian meninggalkan pendopo. Ki Partijo kemudian berkata kepada orang-orang yang ikut duduk di pendopo itu, "Biarlah anak-anak muda itu beristirahat lebih dahulu. Berkelahi dengan seekor harimau bukan pekerjaan ringan. Jauh lebih berat daripada mengisi 10 jambangan pakiwan yang besar-besar. Bahkan akan dapat mengancam nyawa mereka sendiri. Adalah jarang ada anak-anak muda yang memiliki kemampuan sebagaimana kedua anak muda itu. Nanti sore kalian akan mendapat kesempatan berbincang-bincang lagi dengan mereka," berkata Ki Partijo. Ketika pendopo rumah itu telah menjadi sepi, Ki Reso telah menemui kakaknya, Ki Partijo Wirosentono. Seperti diduga oleh kakaknya, Ki Reso kemudian berkata, "Kakang terlalu memanjakan anak-anak itu. Seperti yang sudah aku katakan, jika mereka mau pergi, biar saja mereka pergi. Untuk apa Kakang menahan mereka?" "Reso," berkata kakaknya, "seperti yang sudah aku katakan, aku memang menjadi sangat bergembira bahwa anakku lepas dari maut. Kau tidak boleh memikirkan kepentinganmu sendiri, seakan-akan anak-anak muda itu menyaingi kebesaran namamu sebagai pembunuh harimau. Kau mendapatkan kebesaran namamu sendiri, sehingga anak itu pun mendapatkannya pula. Jika saat itu kami harus menunggu kedatanganmu, maka anakku, Mas Roro, tentu sudah mati diterkam harimau yang besar itu. Apa daya seorang gadis." "Aku tidak mengecilkan arti kemampuannya, Kakang. Kakang dapat mengucapkan terima kasih, memberinya sedikit uang, dan menyuruhnya pergi," berkata Ki Reso. Tetapi kakaknya menggeleng. Katanya, "Persoalannya menyangkut hidup dan mati, bukan sekedar upah seperti menebang sebatang pohon. Bagi Mas Roro, juga bagiku, semua milikku tidak akan cukup untuk membayar jasa yang telah diberikan." Ki Partijo berhenti sejenak, lalu katanya, "Apalagi kedua anak muda itu sebaya, bahkan lebih muda sedikit dari Wirantono. Mereka akan dapat menjadi kawan yang baik." Ki Reso hanya dapat menggeram. Ia tidak dapat membantah niat kakaknya untuk menahan kedua anak muda itu. Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, Wirantono menjadi cepat akrab dengan Manggada dan Laksono.
Wirantono yang sedikit lebih tua dari kedua anak muda itu ternyata juga belum terlalu lama tinggal di rumahnya. Anak muda itu juga baru saja kembali dari rumah seorang sahabat ayahnya yang memiliki kemampuan ilmu kanuragan. Tetapi yang kami pelajari adalah sangat sederhana sekali, berkata Wirantono. Manggada tersenyum sambil menjawab, kami tidak mendapatkan apa-apa selain ilmu dasar, hanya itu. Tetapi kalian berdua mampu membunuh seekor harimau, berkata Wirantono. Satu kebetulan, atau mungkin karena terdorong oleh satu kewajiban yang harus kami lakukan untuk membantu sesama, jawab Manggada. Wirantono mengangguk-angguk, namun katanya, tetapi aku masih sangsi, apakah aku mampu melakukannya? Seandainya terpaksa aku melakukannya, meskipun umurku lebih tua dari kalian, namun agaknya dalam ilmu kanuragan, kalian sudah lebih dewasa dari aku. Manggada menggeleng lemah, namun Laksonolah yang berkata, kami masih baru mulai, kami belum apa-apa. Demikianlah mereka sempat berbicara tentang berbagai macam pengalaman mereka masing-masing. Saat-saat mereka berada di perguruan mereka adalah di luar sadar bahwa Laksono kemudian menceritakan pula kebiasaan mereka menangkap harimau untuk diambil kulitnya dan dijual kepada pedagang kulit binatang buas dan binatang liar. Sehingga pada suatu saat pamannya menghentikannya karena hal itu dianggap dapat mengganggu keseimbangan kehidupan di hutan. Wirantono mengangguk-angguk, katanya, jadi membunuh, bahkan menangkap harimau adalah pekerjaan kalian sehari-hari? Anak-anak muda itu mengerutkan keningnya, namun hal itu sudah terlanjur dikatakannya. Wirantono nampaknya memang tidak menaruh perhatian yang berlebihan. Namun ketika ia kembali ke pendopo, ia telah menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya mengangguk-angguk. Ia percaya akan cerita itu. Kedua anak muda itu tentu anak-anak muda yang memang memiliki kelebihan dari anak-anak muda kebanyakan. Bahkan dari Wirantono yang pernah dikirimnya berguru dan belum lama kembali kepada keluarganya. Tetapi Ki Partijo memang tidak perlu merasa iri. Bahkan ia menganggap kehadiran kedua anak muda itu akan dapat membantu anaknya mengembangkan ilmunya. Jika saja anak-anak muda itu mau tinggal bersama Wirantono untuk beberapa lama, berkata Ki Partijo Wirosentono di dalam hatinya. Namun pada hari itu, Ki Partijo telah mempersiapkan segala-galanya dengan sangat cepat. Besok mereka akan menyelenggarakan upacara ucapan syukur dengan memanggil tetangga-tetangganya. Makan bersama dan kelenengan sepanjang malam. Ki Partijo memang mempunyai kelompok yang terbiasa mengadakan latihan-latihan menabuh gamelan. Sehingga justru pada malam syukuran, Ki Partijo ingin mencoba kemampuan kawan-kawannya itu. Dengan demikian, sejak hari itu, beberapa perempuan telah menjadi sibuk. Mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan mentah yang dapat mereka lakukan pada hari itu. Dari lumbung, beberapa orang perempuan telah mengambil padi dan mulai menumbuknya di lesung yang panjang. Kemudian yang lain mengambil daun pisang di kebun belakang yang cukup luas. Kemudian yang lain lagi pergi ke Pategalan memetik dedaunan yang dapat dipergunakan untuk membuat nasi megono. Namun bukan saja hasil kebun dan Pategalan sendiri. Beberapa orang tetangga yang ikut mengucap syukur bahwa Mas Roro selamat
telah datang memberikan sumbangan apa saja. Yang kebiasaannya membuat gula kelapa telah datang dengan membawa setenggok gula kelapa. Ada yang membawa sebakul telur itik, tetapi ada juga yang membawa 2 ekor ayam hidup-hidup. Dengan demikian, beberapa macam bahan telah datang sendiri, sehingga Ki Partijo Wirosentono tidak perlu membelinya lagi keesokan harinya. Malam itu di rumah Ki Partijo sudah ramai dikunjungi orang. Beberapa orang duduk di pendopo, namun ada juga yang duduk-duduk di serambi gandok. Terutama anak-anak muda yang ingin berkenalan dengan Manggada dan Laksono. Namun dalam pada itu, yang sangat mengejutkan adalah kehadiran seorang utusan dari Raden Panji Prangpranoto yang juga hadir di pendopo. Dengan tergopoh-gopoh, Ki Partijo Wirosentono telah menemui tamunya yang khusus itu. Tentu ada sesuatu yang penting sehingga Raden Panji Prangpranoto telah mengirimkan utusan untuk datang ke rumahnya. Dengan penuh hormat, Ki Partijo Wirosentono menyapa tamunya serta menanyakan keselamatan perjalanannya. Juga ditanyakan pula keselamatan Raden Panji Prangpranoto serta keluarganya. "Baik Ki Partijo Wirosentono," jawab utusan itu. "Kami dan keluarga Raden Panji dalam keadaan selamat." Ki Partijo mengangguk-angguk sambil berdesis. "Syukurlah, namun kedatangan Kisanak yang tiba-tiba telah membuat hatiku berdebar-debar. Sebab kami akan menyelenggarakan upacara pernyataan syukur karena Mas Roro telah diselamatkan dari terkaman seekor harimau yang sangat besar." Orang itu tersenyum. Katanya, "Baru saja aku mendengar tentang hal itu. Sebenarnya kedatanganku tidak ada sangkut pautnya dengan rencana Ki Partijo menyelenggarakan upacara pernyataan syukur. Aku justru terkejut ketika memasuki halaman rumah ini. Ternyata banyak orang berada di dalamnya." Ki Partijo Wirosentono mengangguk-angguk sambil berkata, "Kebetulan sekali Kisanak. Dengan demikian, Kisanak dapat menyampaikan kepada Raden Panji bahwa baru saja terjadi peristiwa yang hampir saja merenggut jiwa Mas Roro." "Tetapi bukankah Mas Roro sudah selamat sekarang?" bertanya utusan itu. "Sudah Kisanak. Itulah sebabnya kami membuat upacara pernyataan syukur besok malam," jawab Ki Partijo Wirosentono yang tiba-tiba bertanya pula, "Apakah Kisanak akan bermalam sampai besok?" Orang itu tersenyum. Katanya, "Aku hanya bermalam semalam. Besok pagi aku sudah berangkat kembali." "Kenapa tidak besok lusa saja?" sahut Ki Partijo. "Besok Kisanak dapat ikut upacara pernyataan syukur itu. Besok malam, Mas Roro akan menari untuk membuat suasana semakin meriah." "Mas Roro akan menari besok?" bertanya orang itu. "Iya," jawab Ki Partijo. "Mas Roro dapat menari?" bertanya utusan itu pula. "Anakku adalah penari terbaik di padukuhan ini," jawab Ki Partijo. "Aku mempunyai seperangkat gamelan yang akan dipergunakan besok. Para penabuh juga dari padukuhan ini." Utusan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah melihat itu ada di peringgitan. "Nanti jika kawan-kawan sudah lengkap, kami akan mengadakan latihan," berkata Ki Partijo. Utusan itu mengangguk-angguk, namun katanya, "Beruntunglah aku melihat latihan itu, sehingga aku dapat melihat Mas Roro menari. Aku tentu akan menceritakannya pada Raden Panji Prangpranoto. Apalagi jika Kisanak sempat menyaksikannya besok," berkata Ki Partijo.
Tetapi orang itu tersenyum sambil berkata, "Aku besok harus kembali." Ki Partijo pun kemudian menanyakan keperluan utusan itu datang ke Padukuhan Nguter. "Ki Partijo Wirosentono," jawab orang itu, "sebenarnya aku mendapat perintah dari Raden Panji untuk melihat keadaan Mas Roro yang sudah agak lama tidak dikunjunginya karena kesibukannya. Selain itu, Raden Panji nampaknya sudah mulai bersiap-siap untuk menentukan hari perkawinannya dengan Mas Roro. Oleh karena itu, Raden Panji minta Ki Partijo untuk bersiap-siap. Dalam waktu 2-3 pekan lagi, Raden Panji akan mengirim utusan lagi." Ki Partijo mengangguk-angguk. Katanya, "Kami hanya menunggu perintah Kisanak. Apapun yang diperintahkan oleh Raden Panji, kami akan melaksanakan. Kami tidak berwenang untuk menyatakan pendapat apapun di hadapan Raden Panji Prangpranoto." "Ada 2 kemungkinan yang akan ditawarkan Raden Panji," berkata utusan itu pula. "Perkawinan agung itu diadakan di sini, kemudian diboyong Raden Panji, atau perkawinan agung diadakan di rumah Raden Panji. Ditinjau dari segi adat, maka perkawinan itu sebaiknya dilakukan di sini. Tetapi mengingat tempat dan kelayakan bagi para tamu Raden Panji yang akan diundang, sebaiknya perkawinan dilakukan di rumah Raden Panji." Ki Partijo mengangguk-angguk. Katanya, "Sekali lagi aku nyatakan, kami hanya melakukan segala perintah Raden Panji. Dimanapun perkawinan agung itu dilakukan, kami tidak akan berkeberatan." Kesulitan yang lain, jika perkawinan itu dilakukan di sini, jaraknya terlalu jauh dari para tamu yang akan diundang oleh Raden Panji. Jika upacara selesai, Raden Panji harus menyediakan penginapan yang pantas bagi para tamunya. Dan itu agaknya tidak mungkin dilakukan, mengingat tidak ada rumah yang pantas di sini. Jarak perjalanan ke tempat ini sangat melelahkan. Berkuda lebih dari setengah hari perjalanan. Aku memang tidak terlalu cepat berpacu, karena aku tidak tergesa-gesa. Beberapa kali aku berhenti untuk makan. Terutama yang aku tidak tahan adalah minum, serta memberi minuman dan makanan kudaku." Berkata utusan itu. Ki Partijo mengangguk-angguk. Katanya, "Sudah aku katakan Kisanak, terserah kepada Raden Panji. Kami hanya tinggal melaksanakannya." Utusan itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Jika demikian Ki Partijo, aku akan menyampaikannya kepada Raden Panji. Namun agaknya Raden Panji cenderung untuk melaksanakan perkawinan itu di rumah Raden Panji yang memadai. Pada suatu saat, Raden Panji akan mengirimkan utusan disertai dengan pertanda dirinya untuk menjemput Mas Roro. Aku juga belum tahu kapan itu dilakukan, apalagi jika Raden Panji kemudian mempunyai rencana lain." "Kami akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Kami menunggu dengan sabar dan dengan kesungguhan hati," jawab Ki Partijo. "Nah, jika Ki Partijo tidak mempunyai persoalan lagi, biarlah hasil pembicaraan ini aku bawa kepada Raden Panji," berkata utusan itu. "Sekarang, silakan Ki Partijo meneruskan acara yang telah Ki Partijo susun. Mungkin latihan atau apa. Tetapi jika Ki Partijo tidak berkeberatan, aku ingin berbicara dengan kedua anak muda yang telah berhasil membunuh harimau itu." "Tentu, aku sama sekali tidak berkeberatan," berkata Ki Partijo Wirosentono. "Aku akan memanggilnya. Anak-anak muda itu masih berada di Gandok. Beberapa orang anak muda dari Padukuhan Nguter ini telah datang untuk menemuinya dan berbicara dengan keduanya." Ki Partijo pun kemudian menyuruh seseorang untuk memanggil Manggada dan Laksono
agar datang ke pendopo untuk menemui utusan dari Raden Panji Prangpranoto. Sejenak kemudian, kedua anak muda itu telah hadir. Beberapa orang anak muda dari Nguter ikut naik ke pendopo dan duduk pula di antara mereka. Utusan itu agak terkejut melihat keduanya masih terlalu muda. Sementara itu, dari seseorang ia telah mendengar bahwa adik Ki Partijo telah mendapat gelar pembunuh harimau. Namun yang menolong Mas Roro adalah justru kedua orang anak yang masih muda itu. Untuk beberapa saat, utusan itu berbicara dengan Manggada dan Laksono. Memang tidak terlalu banyak yang mereka bicarakan selain peristiwa sekitar pembunuhan harimau yang hampir saja menerkam Mas Roro itu. "Kalian akan mendapatkan hadiah secukupnya dari Raden Panji," berkata utusan itu. Tetapi Manggada menggeleng sambil berkata, "Terima kasih. Bukan maksud kami untuk mendapatkan hadiah apapun. Kami melakukannya karena kami merasa berkewajiban." Orang itu tersenyum. Katanya, "Aku tahu Raden Panji memberikan hadiah karena rasa terima kasihnya. Mungkin sekedar kenangan bagi kalian berdua. Tetapi Raden Panji tidak akan menilainya dengan uang, karena keselamatan jiwa Mas Roro tidak akan dapat dihargai berapapun juga." Manggada dan Laksono menarik nafas dalam-dalam. Keduanya kemudian mengangguk hormat. Namun keduanya sama sekali tidak menjawab lagi. Demikianlah, sejenak kemudian utusan itu berkata kepada Ki Partijo Wirosentono, "Silahkan meneruskan rencana kalian. Latihan atau memasang perlengkapan, memindahkan gamelan atau apapun juga. Bukankah gamelan besok tidak akan ditempatkan di Pringgitan?" "Kami akan melakukan latihan dahulu Kisanak. Besok siang baru gamelan akan dipindah di sisi pendopo, berseberangan dengan Pringgitan itu," jawab Ki Partijo Wirosentono. Sejenak kemudian, Ki Partijo Wirosentono telah mempersilahkan para penabuh untuk menempati tempatnya. Hampir semuanya orang dari Padukuhan Nguter, meskipun ada 1-2 orang datang dari Padukuhan tetangga. Tetapi sudah menjadi kebiasaan mereka untuk setiap kali melakukan latihan bersama dengan orang-orang Nguter. Utusan Raden Panji ternyata seorang yang mampu menikmati irama gamelan, apalagi ketika para penari mulai melakukan latihan. Beberapa orang membawakan petilan dari topeng. Namun yang paling menarik adalah ketika Mas Roro melakukan latihan sangat memikat para penonton. Apalagi besok, jika Mas Roro mengenakan pakaian lengkap seorang penari. Anak-anak muda Nguter memandanginya tanpa berkedip. Mas Roro bukan saja seorang penari yang baik, tapi juga seorang gadis yang sangat cantik. Manggada dan Laksono memandang gadis itu bagaikan membeku. Mereka belum pernah melihat gadis secantik gadis yang sedang menari itu. Anak gadis Ki Wirodadi yang diambil oleh sekelompok orang berilmu hitam untuk dikorbankan juga sangat cantik. Tapi gadis itu tidak sedang bersolek seperti Mas Roro itu. Anak gadis Ki Wirodadi justru nampak kusut dan lemah, sedangkan Mas Roro nampak bersih dan segar. Selagi Mas Roro menari dengan asiknya di halaman itu, pamannya pun tengah mengaguminya. Bahkan Ki Reso yang digelari pembunuh harimau itu sempat menggeram. Kenapa gadis itu telah dijual? Sekilas Ki Reso memandang utusan Raden Panji Prangpranoto dengan mata yang memancarkan ketidaksenangan. Ia kemudian meninggalkan halaman dan keluar regol turun ke jalan. Ternyata di jalan di depan rumah Ki Partijo Wirosentono cukup ramai. Meski yang berlangsung di pendopo baru latihan,
tapi telah banyak orang yang datang. Bukan saja untuk menonton, tetapi juga untuk ikut menyatakan kegembiraan mereka bahwa Mas Roro selamat. Ki Reso tidak menghiraukan mereka. Ia hanya mengangguk jika ada orang mengangguk kepadanya, namun tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Beberapa orang yang melihat sikapnya itu menjadi heran. Beberapa orang hanya mendengar bahwa Ki Reso merasa kurang senang karena ia didahului oleh 2 orang anak muda itu yang telah membunuh harimau itu. Orang-orang itu mencoba untuk mengerti bahwa Ki Reso yang mendapat panggilan pembunuh harimau itu menjadi kecewa karena bukan dirinya yang membunuh harimau itu, tetapi justru 2 orang anak muda. Namun tidak seorang pun yang dapat menyalahkan kedua anak muda itu jika keduanya tidak berbuat sesuatu, apalagi membunuh harimau itu. Mas Roro tidak akan dapat lagi menari di pendopo rumahnya. Demikianlah, malam itu rumah Mas Roro menjadi sangat sibuk. Orang-orang perempuan mulai memasak untuk menyiapkan hidangan untuk besok. Namun akhirnya, pendopo rumah itu sepi ketika latihan telah selesai, serta orang-orang yang ikut menyatakan kegembiraan mereka telah pulang. Karena malam berikutnya mereka akan datang lagi sebagai tamu dalam upacara pernyataan syukur. Beberapa orang yang tinggal dan mulai merasa mengantuk berbaring di serambi. Ki Partijo Wirosentono pun telah beristirahat setelah mempersilahkan Manggada dan Laksono beristirahat di Gandok, ditemani Wirantono. Sementara itu, utusan Raden Panji Prangpranoto dipersilahkan beristirahat di biliknya. Namun dalam pada itu, meskipun pendopo keadaannya sepi, tapi tidak demikian halnya dengan di dapur itu. Beberapa orang masih saja sibuk, tetapi beberapa orang mulai berbaring di mana saja tersedia tempat, meskipun di sebelah orang yang sedang mengkukur kelapa. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, rumah Mas Roro menjadi semakin sibuk. Malam mendatang akan diselenggarakan upacara yang menarik itu. Namun pagi itu utusan Raden Panji Prangpranoto telah minta diri. Betapapun Ki Partijo Wirosentono mencoba menahannya, namun utusan itu tetap mohon diri untuk kembali. "Aku tidak berani melanggar perintah Raden Panji," berkata utusan itu. "Jika aku tidak pulang hari ini, Raden Panji akan marah." Dengan demikian, keluarga Mas Roro tidak dapat menahannya lagi. Namun utusan itu sempat sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Manggada dan Laksono yang telah menyelamatkan Mas Roro. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.